Halo bosku, selamat pagi buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Junar di channel Bertani Sukses. Pada video kali ini teman-teman, kita akan melakukan penyemprotan pertama pada tanaman cabai usia 15 hari setelah tanam. Nah, ini memang penyemprotan yang pertama kita lakukan setelah sebelumnya pindah tanam dengan media polybag ya. Setelah 1 bulan disemai baru kita pindah tanam. Nah, ini adalah penyemprotan pertama yang kita lakukan karena memang sudah kita lihat ada gejala-gejala hama seperti thrips yang sudah menempel di dalam daun. Nah, untuk itu teman-teman, sebelum kita lakukan penyemprotan ada baiknya kita cek terlebih dahulu hama seperti apa yang sudah ada pada tanaman dan cara mengatasinya. Oke, teman-teman, ikuti video saya. Oke teman-teman, ini dia salah satu tanaman cabai yang kita tanami setelah 2 minggu pindah tanam. Sudah mulai kelihatan ada gejala-gejala hama pada tanaman ini seperti yang teman-teman lihat di sini lebih dekat. Nah, ini dia teman-teman salah satu hama yaitu kutu thrips seperti ini teman-teman. Ini sengaja memang saya tunjukkan agar teman-teman bisa melihat jika ada hama seperti ini, insektisida apa yang paling bagus kita gunakan. Nah, thrips ini teman-teman, ini adalah salah satu hama yang paling menakutkan juga bagi tanaman karena memang jika kita biarkan ini terlalu lama pada tanaman tersebut, salah satunya memang akan gugur daun karena dia menghisap zat pada tanaman tersebut dan akhirnya menjadi virus keriting ataupun virus Gemini. Nah, ini salah satu penyebab virus keriting pada tanaman cabai teman-teman. Tapi karena ini mungkin hama tersebut mungkin baru berada di tanaman ataupun menempel di tanaman tersebut paling sekitar 3-4 hari, jadi harus kita semprot agar tidak sampai tanaman tersebut menjadi keriting ataupun gugur daun. Nah, sama juga teman-teman seperti di tanaman yang lainnya, dia sudah mulai berkembang. Nah, salah satunya memang dia akan menghisap daunnya terlebih dahulu dan akan gugur nanti seperti ini. Nah, setelah itu dia akan menghisap semua jaringan zat pada tanaman tersebut dan akhirnya tanaman tersebut tidak berkembang lalu mati. Tapi sebelumnya memang akan terlebih dahulu daunnya akan jadi menguning dan keriting, itu yang mengakibatkan tanaman tersebut tidak berkembang dan akhirnya mati teman-teman. Dan kalau kita lihat memang kutu yang satu ini dia warna hitam ataupun gelap. Ada juga memang beberapa kutu yang lain yang sudah kita temukan teman-teman, dia warna hijau, itu namanya aphids. Tapi hampir sama juga jenis hama yang satu ini teman-teman, antara thrips dan aphids sama juga. Untuk itu teman-teman, jika menemukan kutu seperti ini segera kita lakukan penyemprotan insektisida khusus untuk thrips teman-teman. Oke, untuk penyemprotan yang akan kita gunakan dengan insektisidanya akan kita buat teman-teman. Oke sobat tani, setelah kita lihat gejala pada tanaman cabai tersebut, kita akan bisa menentukan insektisida apa yang paling cocok kita buat sesuai dengan hama yang ada pada tanaman tersebut. Nah, untuk fungisida yang pertama akan kita pakai teman-teman, kita ini cukup menggunakan Ditain M45 dengan bahan aktif mancozeb sekitar 80% atau 80 WP. Nah, ini adalah fungisida yang masih golongan standar, apalagi untuk tanaman cabai kita tidak perlu menggunakan fungisida yang terlalu tinggi untuk fase vegetatif ini ataupun fase pertama di pertumbuhan awal. Nanti kalau kita gunakan fungisida yang terlalu tinggi,
jika menemukan gejala ataupun bercak kering ataupun yang penyakit yang lainnya, nanti akan tidak terlalu ampuh lagi karena memang kita sudah gunakan sejak awal fungisida yang tinggi. Jadi untuk sementara, karena memang posisi daunnya masih sangat bagus, hanya untuk mengantisipasi hama seperti kutu trips, jadi kita cukup menggunakan fungisida yang standar, teman-teman. Nah, untuk dosisnya sendiri kita buat sekitar 2 sendok per tangki. Oke teman-teman, setelah selesai kita masuk ke bagian insektisida. Di sini kita memiliki berbagai macam insektisida yang sudah kita siapkan. Tapi ya seperti ini teman-teman. Di sini ada beberapa jenis insektisida. Ini juga masih ada. Ini dan ini teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita gunakan, kita cukup menggunakan ini teman-teman. Ini adalah insektisida Confidor Extra. Ini bahan aktifnya imidacloprid, tapi imidacloprid dalam bentuk formulasi SC ataupun susu warna putih. Nah, ini sangat cocok memang kita gunakan di musim hujan ataupun di musim kemarau, tapi yang paling mengantisipasi di musim kemarau karena memang formulasinya SC, jadi tidak mengakibatkan rontok buah ataupun gugur bunga pada tanaman cabai jika kita gunakan di musim kemarau. Nah, salah satunya memang perbedaannya dibanding dengan EC. Kalau EC ini mengandung minyak, jadi agak berbahaya pada saat digunakan pada saat musim kemarau. Nah, untuk Confidor Extra ini teman-teman, dia lebih fokus terhadap bagian kutu-kutuan seperti kutu trips, aphids, dan hama loreng. Jadi yang paling pas untuk saat ini kita gunakan untuk kutu trips tersebut dengan menggunakan insektisida Confidor Extra. Oke teman-teman, untuk dosisnya ini sendiri kita buat sekitar 20 ml karena memang melihat dari gejala pada tanaman ini biar langsung aktif, jadi kita buat sekitar 20 ml teman-teman. Oke teman-teman, untuk tahap terakhir kita sedikit menambahkan perekat.